Nah itu karena mungkin melihat dari dulu memang sekolah kita itu punya prestasi yang membanggakan, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Kiprah Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 2 Tanggul sebagai salah satu sekolah favorit memang tidak diragukan lagi. Ini lantaran banyaknya torehan prestasi yang berhasil diraih sekolah. Bukan hanya di tingkat daerah, namun hingga ke tingkat nasional. Baik prestasi akademik maupun non-akademik. Hal ini didukung dengan penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Tanggul, Dewan Guru yang berkompeten, serta nilai tambah lainnya yang mungkin tidak ditemukan di sekolah lainnya. Torehan prestasi dan kegiatan rutin yang dilaksanakan bisa terus dipertahankan sehingga ke depan SMA Negeri 2 Tanggul bisa menjadi role model teladan untuk sekolah lainnya. Tetap komitmen untuk dipertahankan dan sebisa mungkin ditingkatkan, karena pasti masih banyak potensi siswa yang masih tersembunyi dan itu tugas sekolah untuk menggalinya. Ya, alhamdulillah SMA 2 itu mungkin sekolah yang di pinggir tapi merupakan sekolah favorit. Jadi merupakan tempat jujukan anak-anak di wilayah sekitar, bahkan mungkin di kota juga ada sebagian kesini. Nah itu karena mungkin melihat dari dulu memang sekolah kita itu punya prestasi yang membanggakan, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Khusus untuk tahun ini saja perlu saya sampaikan prestasi akademik kita itu meningkat 40% jumlah siswa kami yang diterima melalui jalur SNBP, jalur prestasi rapot. Kemudian sekolah punya program untuk meningkatkan kuantitas di bidang untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur tulis. Itu kita punya program memberikan bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi secara gratis, dan itu kita lakukan sudah 2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah tahun pertama kita lakukan program itu ada 1 siswa kami yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur tulis itu, jurusannya jurusan kedokteran. Kemudian tahun kedua karena itu dianggap sukses, artinya akhirnya kita kemudian buka lagi program itu dan kita beri pembimbingan karena sudah beda ya antara tahun pertama dan tahun kedua. Artinya tahun kedua yang kita fokuskan hanya pada pembelajaran literasi numerasi itu naik juga 40%. Itulah yang membanggakan, di samping prestasi-prestasi non-akademik misalnya di bidang olahraga maupun di bidang seni yang dilombakan secara secara ini dari provinsi ya, dari provinsi seperti itu. Gitu ya. Prestasi non akademik itu apa saja Bu yang bisa dikontrolkan? Kemarin tuh ada, monggo Pak Tondo nih, di wilayah Pak Tondo ya. Baik, jadi untuk tahun yang 2023 kemarin, utamanya di tahun pelajaran 2022-23 itu ada beberapa prestasi yang telah diraih oleh anak-anak, utamanya KSN. KSN itu kemarin di tingkat Kabupaten Jember itu ada 4 mapel yang kita bisa mengikuti di jenjang berikutnya di tingkat provinsi. Itu mapel ekonomi, mapel biologi, mapel kebumian dan mapel kimia. Itu non akademik ya? Ya, non akademik. Di samping itu yang non akademik di bidang olahraga itu ada juga, ada bola voli, kemudian pencak silat dan beberapa bulu tangkis juga, dan beberapa cabang lomba yang lain. Pak, ada nggak tahun 2023 kemarin Pak ya yang lulusan itu Pak ya diterima di salah satu universitas negeri di Indonesia ini? Silakan, Bu Evi yang bidang ini. Itu ada di UNER ada Pak, di UGM juga ada, kemudian yang paling banyak tentunya ya di UNER. Unbra juga ada, terus ITS ya Pak ya? Ya, ada. Alhamdulillah ITS. Dan itu sementara yang paling banyak ya di UNER. Tapi yang paling bergengsi itu ya mungkin kedokteran yang mungkin menjadi jujukan anak-anak yang pintar itu bisa kita raih. Tahun ini ada juga tapi di swasta. Masih banyak yang mencoba, kita sebagai guru
hanya mensupport doa karena usaha yang ini sudah kita lakukan sehingga kita hanya tinggal mendoakan mudah-mudahan yang ini bisa tembus. Dan beberapa mungkin yang di Ikatan Dinas dan di TNI Polri ya masih terus berjuang anak-anak, mudah-mudahan kita juga dukung dan doakan semoga lancar semuanya. Pak, jadi ada yang diterima di perguruan tinggi dan juga ada yang di kuliah di kedokteran gitu ya. Pak, apa harapan jenengan kepada siswa yang baru ini, Pak? Siswa baru yang kelas 10 ya? Iya. Yang kelas 10 saya kira ini menjadi dorongan ya, motivasi tersendiri karena kakak-kakaknya sudah banyak yang berhasil dan kita mulai siapkan mulai MPLS. MPLS itu kita sudah menggandeng dengan TNI untuk melatih kedisiplinan dan alhamdulillah awal-awal masuk anak-anak sudah menunjukkan karakter-karakter yang positif. Saya lihat datang sudah banyak yang tidak ada terlambat. Kemarin itu hari Selasa itu satu pun tidak ada yang terlambat. Kemudian di kelas itu tertib banget, kelas juga rapi. Itu saya kira modal awal yang perlu kita pertahankan bahkan kita tingkatkan di samping nanti disiplin di bidang pembelajaran. Seperti itu. Dinas Kebudayaan Prestasi ini Bu ya, yang jelasnya tahun ke depan 2024 ini akan menambah lagi ya prestasinya Bu ya. Alhamdulillah kita mohon dukungan doanya. Kita terus berupaya, baik itu tim pengembang di samping saya ini dan saya selaku kurikulum juga mengembangkan di bidang pembelajaran karena ujung tombak dari keberhasilan itu kan di pembelajaran, sehingga kita dorong teman-teman untuk disiplin, tepat waktu dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dan mungkin saya perlu sampaikan bahwa kelas 11 yang saat ini itu tidak ada mata pelajaran jurusan, yang ada hanyalah pilihan. Jadi begitu ada mata pelajaran pilihan, kita sudah menyiapkan sumber daya manusianya, sarana prasarana, tinggal bagaimana anak-anak itu memanfaatkan karena mata pelajaran yang dipilih itu nanti sebagai modal untuk bisa berkembang di perguruan tinggi. Gitu ya. Seperti itu. Makasih ya. Oh ya. Terus ada lagi nggak Bu yang disampaikan? Oke, saya perlu sampaikan juga di sini kan sudah mengikuti atau mengaplikasikan, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, salah satu pembelajarannya kan ada pembelajaran intrakurikuler KBM seperti biasa, dan yang kedua itu ada proyek. Di sini alhamdulillah proyeknya sudah berjalan sangat luar biasa, bahkan menjadi rujukan beberapa sekolah sekitar karena sekolah kita kan sekolah penggerak Pak. Kemudian salah satu yang membanggakan adalah anak-anak itu sudah mau secara terbuka mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan karakter dirinya untuk bisa berkembang melalui outing class. Tahun ini kita bisa berangkat ke Malang ya Pak Tondo, 8 kelas itu ikut semua tanpa dipaksa. Mereka ikut sendiri, bahkan anak-anak yang tidak ikut karena tidak ada biaya itu yang lain mengcover. Saking antusiasnya mereka dalam pembelajaran outing class itu, dan memang luar biasa produk-produk yang dihasilkan itu bisa kita layak tampilkan di publik.